guys, nah saat ini Etri lagi ada di jalan. Nah Etri bakalan ngajakin kalian ikutan beauty class yang ada di Masjid Al-Latif di Bandung ini. Dan itu tuh ada wardahnya gitu, makanya tersuka. Nah kalau misalkan kalian penasaran, kalian stay tune aja di vlog Etri ini. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe YouTube channelnya, karena subscribe dari kalian yang bikin aku semangat untuk nge-vlog. Ayo langsung aja kita ke Masjid Al-Latifnya. Nah, sebelum masuk ke pengajiannya, sebelum masuk ke beauty classnya gitu kan, kita tuh registrasi dulu di sini, isi data, baru deh kita nunggu di dalam, kayak gitu teman-teman. Dan ini suasana Masjid Al-Latifnya, banyak yang datang ya. Nah itu teteh-tetehnya lagi nyiapin makeup ya teman-teman, lagi nyiapin makeup. Dan orang-orang yang di sini belum begitu ramai yang datang, dan sepertinya bakalan seru banget deh. Sekarang kita akhwat only nih, gitu ya. Betul. Kita sekarang akan apa aja tuh SIC-nya? SIC-nya hari ini kita kedatangan tamu nih, bapak-bapak dari Wardah. Nanti kita akan ada demo, jadi demo dari teman-teman tim Wardah. Temanya itu nanti kita bakal ulik gimana sih caranya bisa tampil fresh, seger kayak habis mandi gitu ya. Kan sekarang itu tema-tema saat ini banget ya. Puasa bukber ya? Iya, biasanya kita pergi bukber ya, siap-siap betul. Apalagi kalau di Hatimanya setiap hari bukber ya, boleh. Jadi nanti dipakai ya. Nanti akan diulik nih gimana sih caranya make upnya biar nggak berlebihan ya, dan juga bisa terlihat fresh gitu ya. Betul. Seperti udah mandi. Iya, jadi kita enak ya mau perginya juga gitu. Menangkan langkah kebaikan. Masya Allah. Semoga nanti teteh-teteh di sini wajahnya jadi wajah bidadari di surga. Amin. Wajah halal ceramahnya Wardah teh. Karena aku pernah ditanya. Selesai. Nah ini tim Wardahnya udah masuk ke dalam. Masya Allah. Ini kita langsung persilakan aja. Mau duduk di sebelah sini? Iya, duduk dulu. Boleh kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar atau ya? Iya, boleh. Perkenalan dulu mungkin ya, Teh Frida. Iya, nggak apa-apa, kita mah di sini aja ya. So, ini perkenalan dulu dari Wardah, dari Kak siapa? Boleh dijelaskan dulu mungkin nanti mengenai Wardah gitu ya. Dan kayaknya Wardah mah udah nggak asing lagi gitu ya di tiap akhwat-akhwat ya. Iya, betul. Boleh kan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 1:30 ya, aura-aura menjawab salamnya. Coba kamu diulang-ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Linda dan rekan saya Kartika. Di sini kita akan bersama-sama ya Kak Kartika sharing ke teman-teman mengenai teknik make up ataupun skincare ya Kak Kartika ya. Betul sekali ya Kak Linda ya. Jadi kan mungkin di bulan puasa ini, apalagi kalau misalnya Kartika lihat sosial media nih ya Kak Linda, lagi berlomba-lomba nih kira-kira make up yang pas nanti untuk bukber tuh kayak gimana gitu ya. Apalagi sekarang tuh lagi booming banget ya Kak Linda, make up seger abis mandi tuh kayak gimana sih kira-kira ya. Seger, definisi seger tuh gimana ya? Seger atau kan kita bisa jadi seger kayak adem kayak di masjid. Make up adem kayak di masjid gitu. Jadi di sini nanti kita akan sharing bersama-sama. Harapannya nanti saat
acara begitu dulu berlangsung. Feel free sekali untuk teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, gak usah takut, karena di sini kita sharing bersama-sama tentunya. Ya, jadi kan sambil nunggu kakak modelnya ya, ketika pengen nanya dulu nih, kakak-kakak semua di sini kalau beraktivitas itu bermakeup nggak sih, atau pakai skincare nggak? Pakai. Oke, sebagian yang jawab berarti sebagian laginya enggak. Pakai mungkin kalau inget katanya gitu ya, atau kalau mungkin kalau mau pergi Aja, cuma pakai sunscreen aja. Penting gak sih pakai micellar water? Penting sekali ya. Jadi untuk penggunaan micellar water ini boleh kita perhatikan terlebih dahulu ke depan. Untuk penggunaannya bisa dirotasi ke bagian atas. Ada yang tahu gak sih kenapa pembersihan harus dirotasi ke bagian atas? Biar kulitnya nggak kendur. Biar apa teh? Kencang kulitnya, betul ya. Jadi salah satu investasi kulit di masa depan yaitu teknik pembersihan seperti ini akan membuat kulit kita terlihat lebih kencang. Biasanya supaya awet muda. Nah ini salah satu kuncinya pembersihan. Kalau misalnya lagi mager, ada nggak yang dibersihinnya sampai dikucek-kucek bagian wajahnya ada? Ada. Oke, kalau lagi mager teh aku udah males banget. pernah ada nih case-nya, misalnya pakai makeup tapi setengah jam kemudian makeupnya longsor gitu kali ya. Kenapa kok bisa longsor gitu? Bisa jadi yang perlu kita perbaiki itu bukan teknik dalam bermakeupnya aja, tapi base-nya itu adalah skin preparation. Jadi yang perlu kita perbaiki itu adalah skin preparation-nya gitu kan ya. Nah di sini Kartika pakai Renew Toner Essence. Ini fungsinya untuk sebagai priming water. Karena kan biasanya kalau primer itu untuk membuat si pori-pori itu jadi blur gitu ya. Nah itu adalah primer yang teksturnya silikon. Kalau ini priming water, dia sebagai tahap persiapan teman-teman supaya kulit kita itu makin terhidrasi. Kalau kulit kita terhidrasi, biasanya makeupnya lebih long lasting. Gitu. Jadi untuk moisturizer ini bervariatif. Kita di sini untuk model hari ini sedang menggunakan dari seriesnya yang Tranexamic Acid yang berwarna putih. Kalau biasanya mungkin kakak-kakak temui ini tuh yang Crystal Secret. Ada yang udah pakai belum sebelumnya? Udah Pakai. Oke, dan sekarang tuh ada formula terbaru kembali dari Wardah yang namanya itu Tranexamic Acid. Kalau yang Crystal Secret, Renew atau Lightening itu ada penggunaan pagi dan malam berbeda. Kalau yang ini bisa langsung digunakan di pagi dan malam hari karena di dalamnya belum ada kandungan SPF, jadi bisa digunakan di pagi dan malam hari. Kelebihannya apa Kalinda untuk yang Tranexamic Acid ini? Kelebihannya buat teman-teman nih yang ngerasa, aduh aku kayaknya udah mulai muncul nih flek-flek hitam di area wajah aku, kayaknya mau bandel, pengen mengurangi ya, bisa menggunakan dari series yang Tranexamic Acid ini. Dan kami juga menyediakan beberapa pilihan moisturizer sesuai dengan jenis kulitnya teman-teman semua. Jadi dipastikan saat membeli produk udah tahu nih jenis kulitnya apa, berminyak kah, kemudian kering atau sensitif. Nanti teman-teman bisa konsultasi ya. Sunscreennya ini pakai yang SPF 35 yang sempat viral ya. SPF 35 ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Oke, nah kalau pakai sunscreen suka sebanyak apa? 2 ruas jari. 2 jari full gini? Iya. Oke, sip. Ketika kita lihat untuk penggunaan sebetulnya efektivitas sunscreen itu seberapa banyak? Oke. Nah, sebetulnya untuk penggunaan sunscreen ini bisa sebanyak 2 ruas ya. 2 ruas jari, bukan 2 jari full. Takutnya ngerasa nggak sih kalau pakai 2 jari full pasti pakai terlalu banyak, sayang mubazir. Jadi kita gunakan hanya 2 ruas jari. Kalau misalnya dirasa sebanyak 2 ruas jari kurang, itu boleh ditambah kembali ya. Nah untuk penggunaannya ini sama seperti moisturizer tadi, bisa langsung dibagi ke 5 bagian. Kayaknya nggak deh. Aja. Ini kan kita mau pakai makeup. sunscreen tadi di rumah belum? Sudah. Ada yang belum? Udah semua. Jadi udah bagus ya. Jadi penting sekali untuk kita menggunakan sunscreen. Meskipun nih ada misalnya anggapan, aduh aku kayaknya di rumah cuma scroll TikTok, nonton televisi aja, nggak kemana-mana. Kalinda, penting pakai sunscreen, penting. Ternyata tanpa teman-teman sadari, sinar gadget, sinar lampu, sinar televisi itu tuh memantulkan
sinar blue light protection. Nah, kalau kita tidak menggunakan sunscreen, sinar blue light protection itu akan menyebabkan kulit kita menjadi kusam. Sekarang nggak akan kerasa nih kalau kulit kita menjadi kusam, tapi efek jangka panjangnya itu akan terlihat kalau kita tidak menggunakan sunscreen meskipun aktivitasnya hanya diam di rumah saja. Oke, hacksnya adalah teman-teman jangan apply lotionnya di tangan. Oke, ketika teman-teman mau pilih, Ditutupnya. jangan ya, jangan apply di tangan, tapi apply di area rahang. Di swipe seperti ini, di wipe aja. 3 shade boleh, 4 shade boleh, kalau misalnya ada 10 shade boleh. Nah, udah di kayak gini gimana? Jangan lupa di blend, tapi di blendnya jangan sampai hilang ya, seperti ini. Yang mana tuh? Nah, dari sini coba teman-teman yang depan kelihatan nggak? Yang atas. Kelihatan? Coba kakak menghadap sebelah sini. Kelihatan perbedaannya? Kelihatan ya? Oh, yang bawah. Kira-kira nih ya. Sebelah sana lagi. Kira-kira nih, udah teman-teman yang atas atau yang bawah? Atas. Yang atas. Oke, yang atas ya lebih nyatu warnanya ya. Jadi kalau misalnya, misalnya ini tangannya Kak Dila nih. Misalnya gini ya, kita swipe di sini atau di sini. Beda nggak sama wajah? Iya. Beda ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman kayak Kartika kemana-mana pakai motor, pasti tangan gelang. Terus pas dibanding sama wajah, aduh beda banget. Nanti hasilnya pas yang ini masuk banget Kak di tangan kayak di kulit aku, pas nyampe rumah terlalu gelap gitu ya. Jadi yang kedua adalah teman-teman ada yang apply dari sini dulu? Ada? Oke, ini tips dari Kartika ya, boleh diikuti boleh enggak? Kalau Kartika itu apply dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena biasanya ketika naik ke sini produksi minyak lebih banyak, setuju nggak? Lebih banyak produksi minyak di area sini, di area hidung ketimbang di area rahang sebelah sini. Maka dari itu ketika kita apply di sini, ini biasanya akan lebih banyak dan naik ke sini, jadi jauh lebih sedikit. Dan itu yang meminimalisir timbul longsor. Benar sedikit-sedikit aja. Tapi kalau buat special occasion, misalnya menghadiri undangan gitu ya, atau misalnya pernikahan, ini juga bisa karena coverage-nya bisa diatur. Terserah kita keunggulannya itu ya. Nah, terus ini untuk area hidung, Kartika sengaja selesaikan terakhir karena biasanya area hidung itu cepat crack ya. Jadi Kartika selesaikan terakhir dan ini benar-benar super tipis saja, cuma untuk balancing complexion-nya area secara keseluruhan gitu, cuma nambah warna dan coverage aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen full cover juga boleh. Tadi tekniknya seperti itu ya. Ini mauve yang bisa digunakan di semua undertone, baik itu warm, cool ataupun neutral ya. Nah, kalau misalnya Kartika lihat kan makeup fresh abis mandi itu sebetulnya dia pinkish look ya. Betul. Tapi tidak semua warna pink itu cocok di semua undertone sebetulnya ya. Nah, karena yang Mary Mauve ini dia ada hint sedikit oranye, makanya kenapa dia bisa diaplikasikan di semua undertone. Betul. Nah, untuk penggunaannya kalau Kartika lihat itu dari arah sini, dari atas sedikit ke area tulang pipi gitu ya. Oke, jadi penggunaannya dihindari dari arah depan ternyata untuk penggunaan blush on. Penggunaannya ini bisa dari arah belakang tulang pipi, ditap-tap ke bagian depan. Biasanya semakin depan, intensitas warnanya itu semakin rendah. Enggak dari depan kayak harus ditonjok biasanya. Nah, dari belakang terlebih dahulu, dibahur, semakin depan semakin tipis gitu ya. Nah, kalau misalnya dirasa aduh kayaknya kurang, boleh ditambah lagi produknya di titik yang area belakang terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi di blendingnya itu memutar cukup di tap-tap saja, tidak digeser untuk complexionnya ya. Untuk penggunaan cream blush ini tidak digeser. Khawatirnya nanti saat digeser foundation atau cushion yang sudah digunakan malah terangkat kembali. Jadi cukup di tap-tap membulat atau membaur seperti ini ya. Oke, jadi biasanya untuk yang kulitnya cenderung oily skin atau berminyak, wajib banget nih di pouch makeupnya harus ada bedak tabur. Kenapa harus ada bedak tabur? Jadi supaya makeupnya itu dikunci terlebih dahulu menggunakan bedak tabur, kemudian kami
penggunaan bedak tabur, di sini Kakak Tika akan langsung menggunakan spons ya. Tapi dipastikan di area under eye, kita pastikan tidak ada lipatan-lipatan halus yang muncul. Jadi ditap-tap terlebih dahulu agar nanti saat proses menggunakan bedak tabur betul-betul tidak ada sisaan-sisaan garis-garis halus atau sisaan-sisaan foundation ya. Oke, jadi untuk penggunaan bedak tabur ini juga sama, cukup ditap-tap saja ya. Kalau misalnya harus punya 12 sekaligus. Caranya adalah ketika teman-teman pakai blush on cream yang tadi di-apply, itu boleh ditingkatin warnanya, diperbanyak aja di awal. Makanya ketika pakai halus powder dia nggak turun warnanya. Tapi kalau misalnya case-nya kayak ini cukup jadi base-nya aja, cukup jadi dasarnya aja supaya lebih awet dan tahan lama, boleh nanti di-retouch lagi sama blush on powder gitu. Terus misalnya nih teman-teman punya di rumah blush on cream warna peach, tapi teman-teman gak suka sebenarnya warna peach, teman-teman bisa caranya itu pakai blush on powdernya yang pink, jadi nanti hasilnya akan balance warnanya gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman kulitnya mohon maaf sedikit gelap gitu ya, medium, kadang kalau misalnya pakai blush on yang terlalu coklat itu akan bikin kulit jadi kusam gitu. Teman-teman bisa atasi dengan blush on powder yang sedikit lebih terang, yaitu pakai warna pink, jadi balance. Oke, jadi di sini Kakak Tika akan retouch kembali blush onnya menggunakan blush on powder ya. Oke, jadi dicampur Kakak Tika penggunaannya ya, warna peach dan warna pink. Untuk penggunaannya sama seperti tadi saat menggunakan cream blush, dari arah belakang terlebih dahulu, ditap-tap ke bagian depan ya. Untuk pengambilan produknya juga tidak perlu menggunakan tenaga dalam, cukup di brush aja lalu diaplikasikan ya. Warna yang sama. Oke, jadi Kakak Tika di sini menggunakan warna pink kembali ya. Oke. Nah ini salah satu warna eyeshadow yang favorit juga dari Wardah ya, Color Fit Eye Palette yang Rose Aurora. Nah di sini Kakak pakai warna yang soft. Ini di-apply di seluruh kelopak mata. Oke, di-apply-nya memutar seperti itu Kakak Tika? Semua udah pada bikin. Kenapa sih diputar? Karena yang masih gini kan pakai eyeshadow? Iya. Ada. Atau pakai tangan, asal aja lah ada warnanya gitu ya. Oke, sebetulnya beda teknik itu pasti hasilnya beda. Kenapa sih pakainya itu diputar? Karena di bagian mata sini ada lip namanya, lipatan mata. Nah lipatan mata itu biasanya kalau teman-teman matanya atau kelopak matanya itu berminyak ya, biasanya dia akan ngetrek di sini. Sadar nggak ya? Kalau misalnya nanti teman-teman dia nggak ngikutin tipsnya Kak Tika, teman-teman cobain di eksperimen ya, pakai tangan aja, nanti dia ngetrek di sini, ada lipatan ya, dan pasti pecah eyeshadow-nya gitu. Nah, kenapa memutar seperti ini? Biar warnanya itu masuk ke lipatannya gitu. Beda juga ketika teman-teman nge-wipe-nya kayak gini, itu pasti ada bagian yang terlewat gitu. Makanya kenapa kita pakainya itu diputar seperti ini gitu. Nah kalau untuk teman-teman nih pengen hasil makeup yang bagus, kuas juga menentukan loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen investasi boleh tuh beli kuas yang sedikit lebih pricey, tapi tetap nanti hasilnya akan jadi jauh lebih bagus ketimbang teman-teman pakai kuas yang agak keras gitu, biasanya hasilnya kurang bagus. Malah kalau misalnya pakai kuas yang kayak gitu terus dipakai di bagian mata, malah jadi berair. Betul. Katanya sakit. Kalau biasanya karena tekstur dari kuasnya agak keras biasanya, dan hasil dari nanti eyeshadow-nya juga nggak begitu keluar, nggak begitu pigmented biasanya ya. Nah ini boleh digeser, boleh ditap-tap. Kalau Kak Tika saranin sih lebih ditap-tap dibandingkan digeser. Oke, jadi untuk penggunaan glitter ini tidak direkomendasikan menggunakan brush ya, kecuali misalnya di bagian eyeshadow itu ada puffnya, puff yang kayak buat bedak yang kecil, nah itu juga bisa digunakan untuk highlighter biasanya ya. Tapi kalau misalnya di bagian eyeshadow-nya tidak ada, bisa langsung menggunakan jari saja. Menggunakan dari akar bulu mata bawah dan juga di bagian atas. Kalau misalnya perlu penjepit bulu mata juga boleh dipakai terlebih dahulu ya. Nah untuk maskara dari Wardah ini bervariatif. Kalau yang akan kita gunakan dari series yang The Volume Expert Mascara. Nah di sini juga ada nggak yang pakai maskaranya masih di pump seperti ini?
Ada nggak? Nah, biasanya kalau teman-teman ngepam nih maskaranya seperti ini akan menyebabkan maskaranya menjadi cepat kering karena banyak udara yang masuk. Biasanya tahan maskaranya itu misalnya 6 bulan, 3 bulan pakai kok udah kering lagi. Nah, biasanya penggunaan saat pengambilan produk itu kurang tepat. Jadi dihindari pengambilan produknya di pam seperti ini. Bisa dibuka saja, kemudian diputar dan ditarik ke atas. Ya, untuk maskaranya Wardah ini juga dia udah waterproof, smudge proof, tapi aman saat digunakan untuk sholat ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen cari maskara yang waterproof, boleh coba dari Sensient The Volume Expert maskara ini. Dia hasilnya lebih menebalkan, melentikkan dan memanjangkan, ekstra volume untuk look dari tampilan maskara. Ada alisnya. Kalau buat teman-teman yang bulu alisnya itu nggak terlalu banyak, teman-teman bisa pakai eyebrow kayak gini. Ini dari Wardah yang Matic Brow, tapi yang warnanya itu coklat, tapi nggak terlalu coklat banget. Asalkan teman-teman nekannya itu nggak terlalu tekan, jadi ngambang-ngambang aja, cukup ngisi di bagian-bagian belakangnya aja, gitu, supaya warnanya dia nggak terlalu pekat. Oke, jadi biasanya sekarang kan udah musim nih look make upnya itu yang natural. Jadi untuk tampilan alisnya juga kita bawa lebih ke natural. Biasanya kan kalau zaman 2000 berapa ya, yang alisnya itu dari depan sampai belakang bold banget ya, presisi antara kiri dan kanan nggak boleh beda. Kalau beda nggak jadi keluar biasanya. Nah kalau sekarang lebih ke tampilan yang lebih flawless, kita cukup ngasir atau ngisi bagian ujungnya aja. Bagian ujungnya aja cukup diarsir atau tidak perlu penekanan yang terlalu tinggi, lalu dibingkai. Sudah dibingkai, lanjut diisi. Sudah selesai. Nah seperti ini nih tampilannya, lebih ke natural look untuk tampilan dari alisnya ya. Oke, di sini tiap hari ngalis. Setelah itu setelah mandi pakai lip balm dulu, baru deh misalnya pakai skincare dan lain-lain, supaya dia lebih cepat meresap lebih awal gitu, dibandingkan teman-teman pakai lip balm langsung pakai lipstick, itu pasti hapus karena lip balm kan mengandung minyak ya, mengandung oil, makanya kenapa matte lip creamnya hapus. Dan yang paling penting adalah perawatan di malam hari. Nah kita punya namanya lip rescue. Lip rescue ini dia kayak tinted jelly balm, ada warnanya sedikit, itu ada kandungan vitamin C ya. Ada kandungan vitamin C yang bisa mengangkat sel kulit mati dan teksturnya benar-benar melembabkan. Teman-teman apply misalnya jam 7 malam, besok pagi jam 7 pagi masih lembab, dijamin, karena aku udah ngerasain langsung ya. Dan hasilnya adalah selain bisa mengangkat sel kulit mati, bikin bibir jadi lebih plumpy, lebih lembab. Dan yang salah satu jadi faktor terbesar kenapa bibirnya kering, coba di sini aku nanya dulu ya, teman-teman ada nggak kalau yang udah pakai lipstick, makan hilang, teman-teman hapus lipsticknya pakai tisu, ada nggak? Ada ya. Pakai micellar water nggak? Nggak. Nah itu yang bisa memperparah teman-teman. Jadi base-nya lipstick bibirnya teman-teman tuh udah kering, cuman habitnya teman-teman misalnya udah makan udah hilang gitu aja, nggak perlu deh pakai micellar water. Nah itu justru terjadi penumpukan pigmen lipstick di sana. Teman-teman misalnya continue terus-terusan aja kayak gitu, habis makan hapus aja pakai tisu, justru yang ditinggalkan di situ adalah pigmen sisa lipstick, dan yang mengelupas itu adalah sisa lipsticknya, bukan base dari kulit bibirnya teman-teman gitu. Makanya kenapa ketika teman-teman mau reapply lipstick disarankan dihapus dulu menggunakan micellar water, after itu baru di retouch menggunakan lipstick gitu ya. Nanti dicoba tips dari Kartika, insya Allah bibirnya nggak akan terlalu kering atau bahkan bisa jadi jauh lebih plump. Terus lip rescue juga kebetulan lagi ada promo 100.000 dapat 3. Untuk di toko-toko biasanya itu harganya di sekitar 60 ribuan, di sini lagi 100.000 mendapatkan 3 produk. Kalau teman-teman yang ngerasa aduh lagi sahur biasanya ya butuh perawatan ekstra buat bibir teman-teman, boleh nanti mampir ke Butnya Wardah juga ya. Oke, nah sambil Kak Kartika menggunakan lipstick, boleh dong teman-teman kalau misalnya dirasa ada beberapa pertanyaan, boleh disimpan terlebih dahulu karena nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Yang nanti nanya atau yang nanti menjawab, kita akan kasih spesial goodie bag buat teman-teman.
Jadi dipastikan kalau udah ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan nanti ke MC boleh disimpan terlebih dahulu. Nanti akan dibantu oleh MC untuk dibacakan apa itu pertanyaannya ya. Oke, nah untuk dari series yang matte lip cream ini dia tampilannya lebih ke matte finish. Tapi kalau teman-teman ngerasa nih area bawah hidung jangan dari atas ditarik ke bawah untuk yang glitter ya. Jadi cukup di bagian atas ini dan bagian ujung saja. Oke. Oke, nah ini untuk highlighternya di spot-spot tertentu ya. Jadi untuk highlighter sesuai namanya dia meng-highlight area-area yang ingin kita highlight ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, misalnya area pipinya ada jerawat batu gitu ya, muncul-muncul atau misalnya brutus gitu ya, teman-teman boleh hindarin aja, nggak usah apply highlighter di area sana karena akan meng-highlight tekstur kulit. Jadi teman-teman bisa cari spot-spot highlight yang pengen teman-teman highlight, misalnya yang aman banget tuh daerah sini hidung, area inner corner sama area forehead di sini, dahi bagian depannya. Dia akan kelihatan lebih fresh, lebih glow gitu. Dan ini juga pengaplikasiannya dia nggak terlalu banyak. Ketika kena cahaya dia akan langsung mantul gitu ya. Nah ini dia over hasilnya ya untuk makeup looknya, makeup bumper seger habis mandi gitu ya. Ini aku ambil warna-warna yang balance, warna-warna pink. Tapi untuk teman-teman untuk yang punya undertone yang lain misalnya butuh explore lagi karena kita ada tips lagi untuk undertone yang lain dan skin tone yang lain. Nanti kita akan explore lebih dalam ya di sesi batch 2 yaitu beauty class gitu. Ini dua teteh ini banyak bawa produk Wardah. Dari tetehnya baju oranye. Di rumah saya ada nih yang putih ini nih, Michelle facial washnya. Itu yang itu yang kurang. Coba apa alasannya teteh memilih produk Wardah, apalagi ini sampai banyak sekali gitu. Betul, boleh di skill karena puas wajah ya, dan terus kayak biar kelihatan awet aja pada asik. Masya Allah, wajah halal juga wajah halal, udah terlihat wajah halal aja. Masya Allah, coba tanya gimana? aku juga pengen stay halal dan terus apa ya, kayak ngerasa lebih sehat aja gitu kalau misalkan pakai. Masya Allah, ya Allah. Kasih dulu. Yeay, dapat dong. Oke, boleh lihat ya sama. Oke. Gak expect banget sebanyak ini. Iya. Boleh sekarang turunin dulu lagi. Teh, boleh dibantu tante. Boleh dibantu juga ya Teh Ari nanti. Siapa yang pertama? Oke. Siap Teh hitung ya Teh. Yang bertanya siapa? 1, 2, 2,5, 3. Yang mana Teh Ari tunjuk aja. Yang tadi di belakang yang pakai kerudung warna hijau min. Teteh pakai kacamata. Oke. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya perkenalkan, saya Aulia. Aku masih ragu pengen pakai cushion. Tapi kan sekarang viral banget ya, orang-orang tuh kayak mayoritas pada pakai cushion. Aku sekarang masih pakai BB cream aja sih tiap hari. Nah, kira-kira selain mungkin cara apply-nya, apa sih kelebihan cushion gitu ya? Atau mungkin dari daya tahannya lebih lama, terus dari looknya lebih bagus gitu, yang bikin ya mungkin orang-orang tuh baru sekarang pada pakai cushion gitu. Mungkin boleh dijelasin ya kan kira-kira apa aja sih benefit atau kelebihannya kita lebih memilih cushion gitu buat look makeup kita. Terima kasih. Oke. Nah, Aulia konsisten sekali ya, berarti masih menggunakan BB cream ya Teh ya. Oke, jadi sebetulnya apa bedanya antara BB cream dan cushion? Yang paling penting yang membedakan kalau kita menggunakan cushion jauh lebih praktis. Jadi saat menggunakan cushion itu sudah sepaket antara produknya, puffnya, cerminnya,
Jadi itu dibandingkan saat kita menggunakan BB cream itu jauh lebih praktis. Itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk kapasitas coverage jauh lebih better dibandingkan BB cream untuk cushion. Dan untuk cushionnya Wardah juga kita memiliki beberapa pilihan shade yang sangat banyak. Kalau BB cream mungkin mohon maaf hanya light sama natural ya Teh ya untuk pemilihan warnanya. Untuk cushion ini bervariatif dan akan lebih nge-match sama warna kulit kita. Biasanya gitu Teh. Dari Kak Kartika ada tambahan lain? Oke, terus juga mungkin kalau misalnya BB cream ya, tadi kan Kak Linda bilang coveragenya kalau cushion itu lebih better ya dibandingkan BB cream. Nah, kenapa kalau tadi Kartika sampaikan untuk teknik, jadi untuk BB cream, untuk cushion sendiri dari Wardah itu bisa medium to full coverage. Jadi kita bisa atur segimana kita penggunaannya. Tapi kalau untuk BB cream udah light coverage aja. Tapi kalau untuk cushion dia bisa kita atur buildable coverage gitu ya. Jadi kalau misalnya Teteh untuk daily pakai silakan, untuk special occasion silakan. Tapi untuk BB cream dia hanya untuk daily aja gitu. Tadi kan udah ada beauty demo dari Kak Linda dan juga Kak Kartika. Coba dijelaskan lagi apa efeknya kalau tidak memakai sunscreen. Itu dulu Teh. Siap, oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke, Teteh yang paling sudah kita mangga. Iya. Baru langsung dijawab aja. Mata akan kusam dalam jangka waktu lama meskipun nggak jangka waktu pendek, tapi akan kusam jangka waktu lama. Gimana Teteh Cece tidak jawabannya? ACC banget. Oke, terjawab Teh Frida katanya. Nah, ini teteh-teteh yang udah bertanya dan menjawab pertanyaan. Dapat goodie Nanti bag. langsung aja. Wow, Mungkin seru. untuk komunitas juga. Teteh terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Rekomendasinya bareng-bareng ya. Mau di tengah. 1, 2, 3. Lagi. Nah, ini udah selesai acaranya. Udah selesai dan di luar sana itu ada booth Wardahnya. Jadi kalau misalkan mau beli silahkan. Wah, ini ngapain? Bagi-bagi ilmunya, Teteh dapetnya jadi Tante, kesini bentar yuk. Wow. Iya dong. Yang mana? Iya. Tanya boleh? Itu kalau yang beauty classnya 100.000 itu dapat voucher. Vouchernya bisa ditukarnya cuma di sini. Cuma bisa di sini. Nextnya. Terus produknya kita nggak bisa tahu apa yang dibawa nextnya. Itu ada macam-macam, ada makeup sama skincare. Berarti nggak umum dan cuma bisa ditukarnya di sini dan itu minggu depan. Dan kita masih Lumayan lebih worth it sih dibandingkan kita kalau misalnya open di tempat lain itu biasanya up to 200 khusus di Alta kita 100.000. ya. Jadi produknya nanti belum tahu juga produknya apa. Lagi dia susun dulu. Get 3 item. Cuma 100.000. Nah, ini tante-tantenya lagi mau beli produk yang ditawarkan sama Wardah. Mumpung lagi murah, itu glass lastingnya itu cuma 85.000, sedangkan ada juga produk yang 100 dapat 3 item. Nah teman-teman, sekian dulu ya beauty class dari Wardahnya, karena acaranya udah berakhir. Nah kalau misalkan kalian suka sama event-event yang seperti itu, kalian bisa komen-komen aja. Semoga
kalau ada event lagi aku bisa datang, asalkan waktunya tepat gitu ya. Nah, semoga teman-teman suka sama vlog kali ini. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe YouTube channel aku, karena subscribe dari kalian yang bikin aku semangat untuk vlog. Bye.